Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar Engineering Career Air Internship Fair 2024. Perkenalkan, saya Lady Dayanti sebagai pembawa acara pada webinar Achieve yang berkolaborasi dengan PT Astra Honda Motor. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun berada ya. Mau mengingatkan juga nih, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Untuk virtual background bisa teman-teman akses melalui chat Zoom ini ya. Sambil kita menunggu teman-teman untuk on cam, saya mau memberikan informasi nih. Kalau nanti kita akan ada sesi Q&A, jadi sekiranya teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung raise hand nanti ya pada saat sesinya dan mengaktifkan mikrofon ketika dipersilahkan. Gimana nih, udah pada banyak yang on cam nggak nih? Coba kita lihat. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit nih buat teman-teman on cam. Ayo dong, mana nih wajah-wajah semangatnya, wajah-wajah cantik gantengnya ya. Wah, ini udah ada yang on cam nih. Oke, mau mengingatkan sekali lagi ya, nanti kita akan ada sesi Q&A. Caranya gimana nih? Caranya teman-teman bisa langsung raise hand pada saat sesinya dan mengaktifkan mikrofon ketika moderator mempersilahkan ya. Jadi mohon untuk disiapkan nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah mengganjal dan penasaran banget untuk langsung dijawab di sesi webinar ini. Oke. Baik, tema webinar kita hari ini adalah Career and Recruitment Opportunity at PT Astra Honda Motor. Tanpa perlu berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan pembicara hari ini, Kak Desika Christine sebagai Recruitment and Branding Analyst. Selamat pagi, Kak Desi. Selamat pagi juga teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Wah, Sehat-sehat ya? Luar Alhamdulillah biasa. sehat dan semoga teman-teman juga pada sehat ya dan tetap semangat. Gimana nih Kak? Apa udah siap mengisi webinar hari ini? Siap dong, pasti harus semangat ketemu sama teman-teman hebat pada pagi hari ini. Baik, kalau udah siap dan udah semangat, langsung aja saya persilakan Kak, silakan mengambil alih. Oke, terima kasih. Eh, oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, belum ada suaranya, boleh ya? Nanti kalau misalnya saya tanya kabarnya, boleh opening mic terlebih dahulu, nanti waktu sesi baru di mute kembali gitu. Gimana kabarnya? Tadi saya lihat yang pertama kali pakai fitur backgroundnya ada Rosmalita nih. Mungkin Rosmalita eh, apakah panitia atau peserta? Mohon maaf sebelumnya. Oke, mungkin masih di mute ya. Oke, oke. Terima kasih buat waktunya teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Desika dari Astra Honda Motor. Eh, di sini pada pagi hari ini saya tidak sendirian, tapi ada rekan saya juga yang sit in juga join di Zoom kali ini. Ada Paskalis juga. Nah, teman-teman semuanya, saya akan memperkenalkan nih asal Honda Motor seperti apa. Nah, mungkin pada penasaran ya, mungkin di jalanan teman-teman tahu nih sepeda motornya Honda dan sebagainya. Cuman kita pengen tahu lebih dekat lagi asal Honda Motor ini seperti apa. Oke, untuk selanjutnya saya langsung next untuk teman-teman sebelum kita tahu lebih detail tentang PT Asa Honda Motor, saya akan play terlebih dahulu untuk video yang akan kita tampilkan terlebih dahulu.
Oke, jadi teman-teman tadi sudah lihat ya video company profile dari kami, sehingga teman-teman semakin tahu nih AHM company yang seperti apa sih. Terus tadi ternyata banyak pelan-pelan yang tersebar di beberapa bagian, beberapa daerah, dan juga semakin bagi yang talent ingin semakin bergabung dengan AHM. Nah, sedikit profil dari AHM sendiri, jadi lini bisnisnya yaitu satu-satunya di Indonesia menjadi agen tunggal pemegang merek manufaktur dan distributor sepeda motor Honda Indonesia nih. Nah, lalu juga secara shareholdernya sendiri kita punya 50% milik Astra International dan juga 50% Honda Motor dari Jepang langsung. Dan juga secara total karyawan yang saat ini berada di AHM kurang lebihnya ya 25.000, jadi banyak banget pegawai karyawan yang udah join di AHM. Dan cara kapasitas produksinya sendiri 5.300.000 nih unit per tahun, itu kurang lebihnya. Nah, lalu untuk tadi seperti gambaran proses bisnisnya tadi mungkin sudah sempat tercapture ya saat ada di video. Jadi kita based on dari suppliersnya kita ada dari Honda Motor yang Jepang, terus ada dari AHM sendiri, ada AHM Avco, baru ada Astra Group dan juga independent supplier yang akan mensuplai nih ke AHM. Lalu dari AHM sendiri kita tidak langsung menjual ke customernya kita, tapi kita dibantu oleh main dealer kita, ada dari Astra Motor atau HSO atau Honda Sales Operation, dan juga ada yang bersifat independen secara main dealer. Baru dari main dealer ini langsung ke dealer, baru ke end customer, yaitu langsung ke teman-teman semua nih pemakai sepeda motor Honda. Lalu seterusnya ada plan and facility yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, yaitu pertama ada total sampai saat ini kita ada 6 plan yang ada tersebar di beberapa bagian. Yang pertama di head office-nya kita di Sunter di Jakarta Utara, ada plan satu, lalu plan 2-nya ada di Pegangsaan, plan 3 dan 3A ada di Cikarang, lalu plan 4-nya ada di Karawang, plan 5 juga masih ada di Karawang, dan yang terbaru teman-teman kita sudah ada di Daltamas. Lalu selain itu ada fasilitas-fasilitas pendukung AHM itu sendiri. Yang pertama tadi ya sempat ada di video, ada training center di Daltamas. Lalu juga di sana juga ada terkait dengan test course juga atau bagian divisi PQE. Lalu selanjutnya ada DMD juga di Cikarang. Lalu yang terakhir ada part center juga yang ada di Karawang. Lalu selanjutnya kita ada visi misi. Yang pertama terkait dengan visinya dulu ya. Jadi AHM selalu ingin jadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Lalu misinya sendiri untuk mewujudkan visi tersebut yaitu kita ingin terus menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang terbaik. Lalu setelah ada visi misi itu sendiri, lalu kita punya yang namanya One Health Values. Mungkin teman-teman tidak asing ya. Dulu selalu digaungkan One Heart, One Heart, One Heart. Nah, itu adalah values atau nilai-nilai yang kita tanamkan di AHM itu sendiri. Lalu untuk One Health Values itu sendiri kita punya ada total ada 5. Yang pertama ada fokus on customer, yaitu kita selalu berfokus ya memberikan yang terbaik untuk customer kita sendiri. Terus kita juga menanamkan nilai respect others, yaitu kita saling menghargai satu sama yang lain. Lalu yang ketiga ada teamwork kita. Jadi di AHM itu kita tidak ada yang namanya Superman ya, kita tidak ada yang namanya one man show gitu, tapi kita bekerja secara tim untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang selanjutnya ada innovation. Jadi kita selalu berinovasi terus-menerus mencoba hal baru untuk mengembangkan lebih baik lagi. Lalu yang terakhir ada integrity. Integrity. Jadi ini adalah nilai-nilai yang kita miliki selama kita bekerja di AHM itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya aku jelasin dulu ya terkait dengan proses seleksi yang ada di AHM. Mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut gimana sih cara bergabung di AHM. Jadi yang pertama nanti ketika teman-teman ingin bergabung di AHM, kita ada seksi administrasinya terlebih dahulu. Secara general requirement-nya sudah ada. Mungkin teman-teman kalau sempat lihat di websitenya kita, di situ ada kualifikasi-kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi kita ada seksi administrasi dulu. Lalu setelah itu proses selanjutnya ada tahap psikotes, yaitu nanti bisa melalui online atau offline, itu tergantung nanti seperti apa
sistem dan teknisnya. Lalu setelah lolos, dinyatakan lolos dari psikotes, ada interview psikolog terlebih dahulu. Baru ketika dinyatakan lolos, baru ada proses selanjutnya yaitu panel interview. Panel interview yang dimaksud adalah langsung interview dengan user yang terkait begitu. Lalu kemudian setelah panel interview dengan user dan juga dengan HR, lalu selanjutnya ada interview direksi dari top manajemennya kita sendiri ya di bagian itu tersebut. Lalu ketika dinyatakan lolos dari interview direksi, baru ada tes kesehatan, medical check up, lalu ada pengumuman hasil seleksinya seperti apa, lolos atau tidak lolos. Lalu ketika teman-teman lolos, baru nanti akan ada proses offering dan juga briefing kontrak, yaitu tanda tangan kontrak, baru teman-teman akan masuk dalam masa on the job training. Nanti di set setelah ini akan dibahas lebih lanjut on job training seperti apa, dan juga ketika sudah masa on job training baru akan ada proses evaluation. Apakah nanti teman-teman akan dinyatakan oke atau tidak oke, atau fit in atau tidak fit in di posisi tersebut. Kalau fit in berarti langsung menjadi karyawan tetap di PT Asa Honda Motor. Oke, untuk selanjutnya aku sedikit ngejelasin ya gimana sih kesan-kesan selama bekerja di AHM. Jadi aku akan kasih sedikit gambaran apa saja sih yang event-event apa sih. Jadi mungkin selain event kita juga ada pengalaman yang pertama berkaitan dengan eh, pernah suatu ketika kunjungan ke Plan gitu kan, jadi tahu nih gimana proses pembuatan sepeda motornya Honda ini. Jadi teman-teman ketika nanti bergabung nanti akan ada satu event, teman-teman akan ada sisi Plan Tour gitu kan. Jadi teman-teman akan langsung ke lapangan tahu nih oh gimana sih cara membuat sepeda motor dari end to end prosesnya sampai motor itu jadi begitu. Lalu kemudian kita juga secara eh, pengembangan kita secara tadi yang sempat aku jelasin ya bahwa kita kerja secara tim. Jadi kita tidak pernah yang namanya one man show. Jadi kita saling berkolaborasi tidak hanya di satu bagian itu tapi memungkinkan sekali kita berkolaborasi dengan bagian-bagian yang lain. Sehingga biasanya kita sering ada meeting offline terus kita discuss untuk menentukan target-target terkait dengan kinerja kita sendiri. Lalu seperti kemarin ada event 17 Agustus gitu kan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga merayakannya. Jadi tidak cuma ada upacara, tapi kita ada lomba-lomba seru yang kita create di masing-masing bagian itu sendiri. Lalu selanjutnya sedikit terkait dengan AHM juga. Jadi tadi kita mengacu ke nilai-nilainya kita, innovation. Jadi kita juga ada apa? eh, lomba innovation ya di AHM itu sendiri. Lalu yang ada yang namanya AHMQC, ya itu kita adakan secara rutin teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika nanti teman-teman join di AHM, jadi teman-teman tahu nih event-event dan ingin melakukan improvement apa saja sih begitu. Lalu kemudian selain itu kita juga ada event bersama seperti ada team building, terus seperti kemarin kita di tengah tahun biasanya kita ada acara family day gitu. Jadi biasanya family day ini tidak hanya kita lakukan hanya di bagian itu, tapi pernah kita satu contoh di saya satu HR kita family day bersama-sama. Jadi rame-rame nih, jadi seru banget kita ada kegiatan tidak hanya mengenal karyawan itu sendiri, tapi dengan keluarganya juga. Oke, untuk event lainnya ini yang tadi ya ada event-event bersama gitu kan. Terus kita juga secara ada halal bihalal juga setiap tahun dan itu dilakukan secara rutin juga. Terus kita juga ada misalkan ada show-show motor terbaru nih kita launch gitu kan. Jadi kita biasanya ada mengajak tim marketing akan mengajak beberapa artis untuk support terkait dengan event tersebut. Terus ini juga ada AHM Awards juga, jadi kita mendapatkan istilahnya awards ya terkait dengan tadi innovation-innovation yang sudah kita lakukan. Lalu selanjutnya, nah ada satu sesi yang menarik untuk teman-teman, gimana caranya teman-teman berani untuk bertumbuh. Jadi ketika nanti teman-teman berminat
sangat ingin banget bergabung di AHM, tidak hanya bergabung tapi sampai di situ. Tapi teman-teman di saat bergabung tadi yang sempat aku share sedikit, tadi ada on the job training. Nah, on job training ini adalah masa di mana teman-teman harus menunjukkan apa saja sih agar bisa lolos sehingga bisa diterima sampai menjadi karyawan tetapnya AHM. Jadi aku kasih ya sedikit tips dan trik agar teman-teman bisa fit in di AHM. Nah, sebelum jauh ke sana, kita back dulu gimana sih untuk caranya lolos dalam proses seleksi. Kita tahu ya bahwa proses seleksi itu sangat ketat sekali teman-teman, tidak cuma di AHM tapi company-company lain pasti ingin dapat kandidat yang terbaik. Sama kan seperti teman-teman ketika apply di satu company pasti memilih juga company mana yang terbaik. Nah, kita juga sama, jadi kita sama-sama. Jadi secara company kita juga butuh kandidat-kandidat terbaik untuk yang bergabung di AHM. Nah, apa saja yang harus teman-teman note gitu kan ketika mau apply gitu. Nah, ini contoh ada profile summary atau CV mungkin yang teman-teman pernah lihat, apalagi teman-teman yang aktif di LinkedIn gitu kan ya. Jadi teman-teman biasanya sering update nih profilnya seperti apa. Nah, ada hal penting yang harus teman-teman note ketika teman-teman ingin apply di satu company. Baik itu ketika teman-teman apply by sistem atau mungkin apply dengan CV tertentu gitu. Yang terpenting ada teman-teman harus menunjukkan profile summary-nya teman-teman tuh seperti apa sih. Misalkan saya Desika, saya HR enthusiast. Jadi uh, aku sangat fokus nih di bagian HR, misalnya seperti itu. Lalu apa profil yang menunjukkan, misalkan aku sudah punya experience berapa lama di bagian HR, misalnya khususnya di bagian rekrutmen. Nah, itu kan akan berbeda dengan teman-teman yang punya mungkin preferensi-preferensi sendiri terkait dengan skill yang teman-teman miliki. Lalu yang kedua ada sisi education. Nah, education ini seperti apa sih? Jadi misalkan lulusnya di universitas mana, mereka audisinya kan Universitas Indonesia begitu, lulus tahun berapa, jurusan apa, itu harus ada gitu, biar kita juga tahu nih sebagai recruiter, teman-teman nih lulusan mana, kalau tidak dituangkan, kita juga kesulitan untuk melihat profilingnya teman-teman. Lalu yang selanjutnya, organization experience. Nah, boleh nih teman-teman mau masukin misalkan jadi ketua BEM, misalkan, atau ketua panitia tertentu, yang mana di mana teman-teman merasa teman-teman in charge berkembang di situ. Boleh selain organization experience, misalkan internship experience, itu juga boleh banget gitu. Nah, itu boleh masuk di work experience ya, kalau teman-teman fresh graduate tapi punya pengalaman intern juga boleh dimasukkan di situ. Lalu terkait dengan technical skill, kenapa ini penting gitu kan? Jadi kita para recruiter atau user-user kita itu juga butuh teman-teman punya kemampuan skill atau teknis yang khusus. Misalkan misal nih aku bilang teknik mesin, dia bisa skill harus bisa misal CNC, harus pernah pengalaman welding atau apapun itu. Jadi teman-teman punya skill apa saja, teman-teman bisa tuangin di profilnya teman-teman. Nah, kita lihat nih CV yang kiri dan yang kanan gitu. Jadi semua memang ada preferensinya sendiri. Contoh nih profile summary tadi ya. Ini dia berarti khusus pola, ini khusus di junior data, sedangkan Jen dia creative worker. Nah, cuma kalau kita lihat bahwa ini adalah standar untuk CV yang bisa dibuat, atau teman-teman bisa lebih explore kreatif gitu kan. Jadi buat lebih berwarna, ada fotonya agar lebih menarik. Jadi tapi yang penting adalah mencakup hal-hal yang tadi sudah aku jelasin di awal. Oke, untuk selanjutnya eh, yang paling menarik nih setelah lolos CV atau lolos seleksi administration, tidak berhenti di situ teman-teman. Tapi kita biasanya ada psikotes. Nah, biasanya teman-teman merasa deg-degan kalau mau psikotes gimana ya, baik itu psikotes online atau offline. Jadi aku mau kasih sedikit apa ya, mungkin gambaran ya biar teman-teman bisa tahu nih sebenarnya psikotes itu apa sih. Jadi psikotes itu kita mengukur ada dua hal. Yang pertama terkait dengan ability atau kemampuan teman-teman sejauh apa sih gitu kan. Lalu yang kedua ada personality atau kepribadian teman-teman seperti apa. Jadi khusus personality memang tidak ada benar salah biasanya ya. Jadi teman-teman biasanya menjawab secara jujur seperti apa gambaran pribadinya teman-teman. Nah, ada tips trik yang bisa kita kasih untuk teman-teman bisa lolos dalam proses psikotes. Yang pertama mengenai
practice makes perfect gitu kan. Jadi teman-teman boleh banget teman-teman coba latihan sesering mungkin, sebanyak mungkin. Banyak banget sekarang tools-tools atau aplikasi yang mensupport nih terkait dengan latihan-latihan psikotes gitu. Jadi teman-teman akan melatih misalkan kemampuan berpikirnya seperti apa, terus biasanya ada gambaran-gambaran tertentu ya saat teman-teman coba latihan-latihan psikotes seperti itu. Jadi akan lebih terbiasa. Takutnya kalau misalkan teman-teman belum pernah latihan, terus pertama kali ikut seleksi, terus biasanya grogi, nah itu grogi, takut nervous, nah itu yang biasanya akan berpengaruh terhadap hasil dari psikotes itu sendiri. Terus yang kedua adalah sleep early, teman-teman, karena hal ini sangat penting banget, karena ketika teman-teman misalkan nih malamnya, mohon maaf nih, begadang gitu kan, entah nonton drakor, atau mungkin main gitu, nongkrong, sampai malam banget, sehingga akan berdampak teman-teman pada paginya saat ngerjain psikotes, jadi nggak fit, nggak fokus karena potensi ngantuk atau nggak jadi fokusnya nggak bisa maksimal begitu. Jadi seakan teman-teman harus memastikan tidur yang cukup kalau teman-teman mau mengikuti proses psikotes. Lalu yang ketiga adalah yang penting, yang ketiga adalah pray first gitu kan, yang pasti teman-teman pasti berharap ingin dapat yang terbaik, yaitu pasti didukung dengan doa juga kepada Tuhan gitu kan, sehingga harapannya hasilnya sesuai dengan yang didoakan atau yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya, don't be late, karena ketika teman-teman psikotes gitu biasanya ada beberapa tahap begitu. Kalau teman-teman misalkan mendatangi proses psikotes secara offline ataupun online, tapi teman-teman terlambat gitu kan, pasti akan melewatkan satu scoop atau beberapa bagian di awal, sehingga akhirnya nanti akan mempengaruhi skor nilai teman-teman juga. Jadi pastikan teman-teman tidak datang terlambat, atau jauh lebih baik teman-teman spare waktu misalkan 15 menit atau 20 menit sebelumnya, sehingga mungkin bisa break terlebih dahulu, lebih tenang gitu kan, sehingga preparationnya lebih well juga begitu. Lalu untuk selanjutnya ada fokus on instruction. Kenapa hal ini penting gitu kan? Biasanya instruksi ini tidak bisa diberikan berkali-kali gitu. Jadi biasanya akan diberikan di awal di setiap subtesnya. Misalkan teman-teman harus mengerjakan dengan cara memberikan tanda silang atau melingkari atau apapun itu, atau instruksinya ada berapa menit. Nah, itu teman-teman harus note tersebut. Berarti kapan harus selesai, kapan harus cara mengisi jawabnya harus tepat juga begitu. Untuk selanjutnya yaitu page yourself gitu. Kenapa hal ini penting banget? Karena teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, sometimes ada tes-tes tertentu yang tidak diinformasikan nih berapa menit. Jadi oke, 1 menit lagi, atau ngerjakannya dalam waktu 5 menit, kadang tidak ada yang diinformasikan oleh testernya. Sehingga teman-teman gimana caranya harus mengerjakan secepat mungkin dan juga tepat. Jadi cepat dan tepat itu ada hal yang penting juga. Oke, lalu yang terakhir adalah do it right and check again. Ketika teman-teman masih ada waktu, boleh tuh teman-teman cek kembali jawaban-jawaban yang teman-teman udah isi, apakah sudah betul atau tidak. Yang penting teman-teman jangan sampai ada jawaban-jawaban yang terlewat. Itu kurang lebihnya itu tips dan trik dari kami untuk teman-teman agar bisa mengerjakan psikotes dengan baik. Oke, ketika lolos psikotes, Kak, gimana sih caranya biar bisa lolos the proses interview? Kadang teman-teman ketika psikotes bagus nih nilainya, tapi saat interview, mohon maaf nih, belum lolos begitu. Banyak hal, banyak faktor, misalkan nervous, belum pernah mungkin cara memperkenalkan diri dengan well, sehingga apa yang teman-teman miliki atau potensi yang teman-teman miliki tidak keluar atau tidak ditangkap oleh interviewer atau para rekruter. Nah, kita ada sedikit tips nih untuk teman-teman bisa belajar untuk metode STAR ini sendiri. Nah, kita biasanya concern terhadap behavioral interview question. Jadi, apa yang teman-teman lakukan? Karena kita based on-nya behavior ya. Apa yang teman-teman lakukan terhadap satu situation tertentu. Nah, sebelum masuk di proses interview, teman-teman tetap yang pertama ya, yang harus dilakukan adalah prepare dengan well gitu kan. Jadi gathering information about the company, about your position. Jadi misalkan apa ya di AHM nih, enggak teman-teman tahu nih AHM itu perusahaan apa. Karena pernah nih one day aku interview tapi
apa yang diketahui tentang AHM, ya perusahaan yang memproduksi mobil Honda, Tetot gitu. Jadi kurang tepat nih. Jadi kita fokusnya sepeda motor begitu. Jadi jangan sampai salah terkait dengan informasi yang teman-teman akan proses interview itu. Terus position, misalkan teman-teman apply untuk posisi misalkan saya HR recruitment, tapi saya tidak tahu nih cara metode tesnya seperti apa, cara mengetes tools-tools yang digunakan tuh apa saja sih. Nah, itu pasti sudah pasti big no dari user-user itu sendiri. Nah, saat teman-teman preparation dengan well terkait dengan company dan juga position yang teman-teman apply, jangan lupa juga teman-teman harus terkait dengan view yang akan kita berikan. Yang pertama tadi kita ada metode STAR. Nah, boleh setelah ini teman-teman boleh cari tahu lebih dalam lagi dan latihan untuk cara menjawab proses interview dengan metode STAR itu seperti apa sih. Jadi STAR tuh S-nya ada situation. Jadi biasanya teman-teman silakan memprovide menceritakan ada satu konteks situation atau satu background tertentu. Misalkan pada suatu ketika saya mengikuti proses sorry, kegiatan organisasi di sana saya sebagai tim leadernya. Nah, itu kan satu konteks ya, yaitu ada satu situasi di mana teman-teman menjadi misalkan ketua panitia tertentu. Nah, lalu yang kedua adalah ceritakan tas apa yang teman-teman kerjakan di sana. Job desk-nya apa? Misalkan saya menghandle event terkait dengan tadi career fair, misalkan career fair di UI gitu. Saya harus mendelegasikan beberapa tas dan sebagainya. Terus ceritakan juga teman-teman menghadapi problem apa. Misalkan ada anggota kepanitiaan saya yang tidak pernah ikut rapat nih. Nah, apa yang teman-teman hadapi kesulitannya boleh diceritakan di situ. Lalu selanjutnya tidak cuma sampai di task tersebut, tapi ada action. Action adalah lebih ke peranan teman-teman seperti apa nih. Jadi misalnya tadi ya, ada satu anggota panitia yang tidak pernah hadir. Lalu kamu sebagai ketua panitia, apa yang kamu lakukan? Misalkan explain what you did and how gitu kan. Misalkan aku direct chat ke yang bersangkutan misalkan, atau aku coba deketin, aku coba approach dengan one on one, coba ngobrol apa sih problemnya, kenapa nggak pernah datang rapat, atau ada problem apa yang dihadapi sehingga harapannya panitia itu bisa berjalan dengan baik begitu kan ya. Terus resultnya apa? Misalkan tadi akhirnya saat di approach akhirnya orangnya mau nih join lagi ikut rapat, ternyata sempat ada crash dengan anggota yang lain sehingga tidak mau datang lagi. Jadi banyak hal yang teman-teman bisa ceritakan tadi ya, boleh berkaitan dengan organization experience atau intern experience atau teman-teman dalam tugas akhir atau project-project tertentu bisa teman-teman ceritakan dengan metode STAR ini. Oke, untuk selanjutnya setelah teman-teman masuk dalam proses interview tadi, boleh di note ya, STAR tadi tidak hanya untuk proses interview psikolog aja, atau interview panel dengan user atau interview direksi, tapi ke semuanya teman-teman harus harapannya bisa menerapkan metode STAR tadi. Nah, setelah diterima di AHM lolos nih sampai akhir gitu kan, dengan harapan medical check up-nya oke juga, teman-teman masuk nih dalam masa probation begitu, atau on the job training. Nah, yang tadi aku sempat info ya di awal, jadi on job training ini adalah masih dalam masa proses seleksi. Jadi ketika teman-teman udah bergabung di AHM, tidak langsung nih menjadi karyawan tetap, tapi kita ada 6 bulan di mana kita mau lihat nih teman-teman cukup fit in tidak dengan job tersebut. Jadi kita mau lihat dengan cara kita biasanya memberikan exposure-exposure tertentu dan gimana teman-teman solve terhadap problem atau project yang diberikan. Nah, ada sedikit tips dan trik gimana teman-teman bisa fit in di job itu ketika dalam masa on the job training itu. Yang pertama yaitu silakan teman-teman build relationship with your peers gitu. Kenapa hal ini penting? Karena teman-teman masuk di dunia baru, di dunia kerja gitu kan. Gimana sih orang baru join di satu company yang pasti gimana caranya kita luas, coba ngobrol dulu nih dengan karyawan-karyawan yang ada di situ, khususnya di satu bagian dulu. Ketika satu bagian udah oke, udah teman-teman bangun trust terhadap mereka, boleh diperluas ke bagian-bagian yang lain gitu.
Coba cari tahu backgroundnya dari mana nih asalnya, terus habis itu bagian apa Pak, Bapak itu ngerjain apa sih. Nah, jadi cari tahu agar teman-teman merasa engage dengan bagian itu dan mereka juga nyaman dengan kehadiran teman-teman sebagai karyawan baru. Bisa juga teman-teman cari juga kesamaannya. Biasanya kalian baru ketika tahu, oh ternyata punya hobi yang sama. Biasanya bisa lebih deket kan, misalkan badminton bareng atau main futsal bareng. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan di situ. Lalu yang kedua adalah request feedback. Misalkan teman-teman minta masukan. Jangan pernah merasa teman-teman, oke, aku dulu misalkan aku kumlot sih, jadi pasti kinerjaku oke. Of course belum tentu teman-teman karena di dunia kuliah dan dunia kerja pasti adalah hal yang berbeda gitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk teman-teman minta feedback dari atasan, baik itu badinya teman-teman atau mentornya, dev head atau siapapun itu atasannya teman-teman, apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut, apa yang masih kurang. Jadi dengan gitu teman-teman tahu kekurangannya teman-teman seperti apa sehingga teman-teman berusaha untuk achieve lebih better lagi gitu. Oke, yang ketiga adalah practice time management. Yang spesifik ada teman-teman pasti dalam 6 bulan ada waktu yang singkat untuk teman-teman ngerjain project. Dimana teman-teman harus punya planning seperti apa one by one-nya, terus weekly-nya, monthly-nya, sehingga dengan harapan teman-teman bisa achieve ke semua target tersebut di bulan ke-6. Lalu yang selanjutnya adalah show confidence. Jangan sampai teman-teman jadi minder, tapi teman-teman harus pede buat teman-teman sudah lolos proses seleksi dan teman-teman punya kapasitas potensi yang harus ditunjukkan begitu. Lalu yang selanjutnya ada ask question, jangan pernah sungkan untuk bertanya. Kalau tidak paham ya bertanya, jangan iya iya tapi nanti di belakang malah jadi nggak paham. Jadi sulit juga teman-teman nanti fit in dengan posisi tersebut. Yang pasti itu menunjukkan kalau teman-teman bertanya, menunjukkan teman-teman ingin cari tahu lebih lanjut dan juga ingin belajar lebih gitu. Oke, untuk selanjutnya make a positive impression begitu. Jadi be a professional, terus open to feedback, be a team player gitu. Jadi nggak sorry itu saya maksudnya nggak egois untuk one man show tadi, tapi oke gimana caranya bersama-sama together untuk winning team begitu. Untuk selanjutnya tips dari kita ada volunteer for project or task gitu kan. Jadi teman-teman ketika dimintai tolong, oke tolong ya kamu bisa rapiin data ini, bisa dianalisa gitu kan. Jadi teman-teman silahkan membantu partner atau peers teman-teman dan juga menyelesaikan tas-tas yang diberikan. Jangan lupa juga yang terakhir adalah measure your progress. Jadi kamu update juga terkait dengan progres yang sudah kamu lakukan. Begitu. Oke, untuk selanjutnya selain tadi tips-tips untuk sampai lolos dan proses on the job training, ternyata nggak cuma sampai di situ teman-teman. Ketika nanti teman-teman masuk di dunia kerja, sudah jadi karyawan tetap, gimana caranya sih bisa long term nih di satu company? Kan nggak pengen ya pindah-pindah company, capek ya proses seleksinya panjang, terus habis itu harus adapt lagi dari awal. Nah, kita kasih satu tips yaitu resilience di dunia kerja. Apa resilience itu? Yaitu kecenderungan seseorang ketika menghadapi situasi kerja yang berubah atau situasi-situasi yang sulit. Jadi bahasa singkatnya adalah kelenturan. Jadi misalkan kalau teman-teman jatuh, tapi teman-teman tidak cuma jatuh, tapi teman-teman gimana caranya lentur. Jadi balik lagi, gimana caranya survive lagi atau bangkit lagi. Nah, ini ada sedikit tips ya teman-teman bahwa teman-teman harus note bahwa yang pertama dari segi diri sendiri, teman-teman harus yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. Tadi yang aku bilang teman-teman bahwa teman-teman udah lolos seleksi, jadi pasti punya kemampuan yang dimiliki. Jadi harus yakin, harus pede dengan kemampuan diri teman-teman dan harus show it gitu. Lalu yang kedua adalah mandiri. Jadi mungkin teman-teman pasti awal-awal butuh dibantu, butuh disupport gimana caranya bisa engage, bisa adapt gitu. Tapi uh, sometimes teman-teman juga harus secara mandiri, tidak hanya menunggu instruksi nih dari atasan, coba kamu ke bagian ini untuk project, tapi teman-teman inisiatif, oh gimana caranya aku ke sana sendiri untuk cari tahu begitu. Lalu untuk yang keempat yaitu bersedia untuk menerima perubahan. Once kita di AHM tidak hanya di satu bagian, tapi bisa juga misalkan di rotasi gitu ke bagian yang lain sebagai bentuk dalam proses pengembangan diri. Jadi bersedia juga untuk menerima pengembangan itu, tidak
melulu misalkan saya di rekrutmen nih, tapi nggak mau lah kalau aku dipindah ke bagian training gitu. Tapi saya merasa bahwa itu ada challenge gimana saya bisa jadi lebih baik lagi dan belajar hal-hal baru lagi. Oh, yang terakhir ada proses adaptasi teman-teman dimanapun dan kapanpun teman-teman harus belajar adapt karena situasi bisa berubah. Mungkin atasan teman-teman juga bisa berubah, temennya teman-teman partnernya juga bisa berubah. Jadi gimana caranya teman-teman tidak kaku, tapi gimana caranya luas terhadap perubahan situasi yang ada. Lalu dari segi lingkungan kerja, untuk bisa resilience, kita juga di AHM punya kebijakan nih pengembangan profesionalisme teman-teman. Jadi dengan cara apa? Biasanya AHM itu memprovide kita untuk diberikan satu training gitu. Jadi trainingnya ada yang bersifat individu di internal AHM, ada juga kita juga pengembangan baik itu secara karir. Jadi kita biasanya ada satu event kita akan training bersama Astra Group yang lain. Jadi di situ kita akhirnya memperluas relasinya kita, koneksinya kita untuk kita bisa berkolaborasi bersama dengan Astra Group lainnya. Jadi kita dikasih training-training untuk mendevelop pribadinya kita. Lalu AHM juga membangun nilai karyawan dan pekerjaannya. Jadi gimana caranya kita diberikan reward ketika kinerja kita baik gitu kan. Biasanya kita ada periodik penilaian karya gitu di akhir tahun, sorry, tengah tahun dan juga akhir tahun. Nah, itu yang juga feedback-feedback itu yang akan membuat kita perform kinerjanya jadi lebih baik lagi. Oke, yang selanjutnya organisasi juga bantu karyawan menghadapi tantangan. Jadi AHM juga biasanya kita ada coaching dari mentor ke karyawan itu secara rutin. Jadi gimana caranya ketika ada kesulitan, pasti atasan akan mensupport juga untuk teman-teman bisa solve the problem. Yang terakhir ada komunitas untuk mengembangkan diri di soft skill atau engagement. Jadi tadi ya komunitas-komunitasnya banyak. Ada komunitas secara rohani, ada komunitas olahraga, apapun itu, seakan teman-teman nanti kalau ketika join di AHM ikut semua event yang ada gitu kan sehingga bisa kenal banyak orang dan itu akan membantu teman-teman dalam memperluas relasinya teman-teman. Oke. Nah, ini terakhir dari kami bahwa karir itu tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawabnya atasan atau temannya teman kerja kalian. Yuk, teman-teman pasti bisa jadi pribadi yang resilience, yaitu dengan cara menyukai tantangan atau hal baru, terus lebih bersikap kritis dan punya kemampuan komunikasi yang baik, juga pasti bisa menjadi pribadi yang strong problem solving skill dan juga willingness to learn dan juga ada teman-teman bisa jadi pribadi yang punya komitmen dan dedikasi yang tinggi, seperti nilainya kita integrity, dan juga menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Oke, eh, terakhir dari kami terkait dengan benefit kalau teman-teman join di AHM, kita pasti yang ada take home pay, ada health insurance, kita ada asuransi yang kita berikan juga untuk mensupport kesehatannya teman-teman, dan juga kita tadi ada career development yang tadi aku sempat info ya, ada training-training pengembangan karir teman-teman, ada transport allowance yang nanti akan diberikan setiap harinya secara monthly. Lalu juga ada food allowance, jadi kalau makan siang nggak usah bingung karena kita sudah sediakan itu dengan berbagai macam menu, tinggal teman-teman pilih. Lalu yang tadi aku sempat spill di akhir, kalau nilai kinerjanya teman-teman juga dikatakan baik, ada kategorisasinya, nanti juga akan bonusnya menyesuaikan juga. Dan lumayan buat tabungan teman-teman, atau mungkin healing buat teman-teman bisa refreshing di akhir tahun. Oke, yang terakhir ada employee appreciation. Oke, itu company session dari kami. Boleh teman-teman klik di link tersebut atau teman-teman boleh scan barcode yang tersedia. Di situ sudah ada G-form yang teman-teman bisa isi untuk apply join di AHM. Yuk, jangan ragu lagi, jangan bingung lagi untuk join di AHM karena kita juga menunggu teman-teman untuk bisa join di AHM. Oke, untuk detailnya, kalau teman-teman mau tahu lebih detail dan yang terupdate ada link websitenya kita, teman-teman bisa kunjungin. Di situ ada job-job dan juga kualifikasi yang dibutuhkan secara detail. Thank you so much buat teman-teman, ditunggu untuk joinnya di AHM. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Desi atas materinya. Saya rasa sangat informatif sekali ya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih.
yaitu sesi Q&A. Tapi sebelum itu tahan dulu pertanyaannya teman-teman, tahan dulu karena kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi diminta untuk langsung aja mengaktifkan kamera dan jangan lupa menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin kita akan tunggu 1 menit ya sampai 10:58 mungkin untuk memulai sesi dokumentasinya. Ayo teman-teman untuk segera on cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, karena udah 10:58, langsung saja kita mulai sesi dokumentasinya. Operator gimana? Udah siap? Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Akhirnya nih, kita tiba di sesi Q&A. Jadi kepada partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ya. Atau untuk yang tidak memungkinkan bisa juga bertanya melalui kolom chat. Tadi aku udah lihat, kayaknya udah ada yang gak sabar dan langsung raise hand ya. Oke, coba kita lihat. Ada Mas Muhammad Fadriansyah. Silakan Mas untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya mau nanya, apakah di AHM itu masih ada tenaga buat ini apa pustakawan atau apa ya tenaga kearsipan, perpustakaan atau tenaga kearsipan? Terima kasih. Oke, Mbak Lady langsung dijawab atau biasanya pertanyaan ditampung dulu nih? Oke, mungkin boleh langsung dijawab aja. Oke, thank you buat pertanyaannya, Fadri. Jadi untuk saat ini nanti teman-teman bisa cek ya lebih detail. Jadi banyak posisi yang kita buka. Jadi teman-teman bisa cek tadi di link yang tadi sudah tersedia, baik itu di website Kerinya kita, syarat jurusan yang dibutuhkan, lalu kualifikasi-kualifikasi yang tertentu. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya kita secara berkala. Itu yang paling update ya teman-teman. Atau teman-teman boleh apply dulu nih di link yang tadi sudah diberikan di JForm untuk nanti kalau misalkan oke dengan kualifikasi yang kita butuhkan, kita akan proses lebih lanjut dengan cepat. Thank you. Baik, di mana nih Mas? Apakah sudah cukup terjawab? Eh, Sudah, oke, baik. Terima kasih. Untuk sudah. pertanyaan kedua nih, udah ada yang nggak sabar lagi mau bertanya kepada Mas Charles Rio Thomas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mungkin terkait jurusan saya kan pendidikan teknik mesin, namun saya mempunyai pengalaman 6 bulan di staf spesialis engineering. Lalu apakah memungkinkan untuk saya melamar di bidang engineering di AHM itu sendiri, Ibu? Dan selanjutnya setelah saya buka link yang tadi di-share, di situ kan tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap bagiannya. Mungkin ada bagian yang cocokkah untuk saya apply di situ. Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya Charles. Jadi mungkin kalau yang tadi sempat di-share ya, tadi itu yang link pertama itu memang khusus untuk pendaftaran. Jadi teman-teman seakan boleh apply langsung di link tersebut. Jadi nanti biasanya akan kita proses lanjut bagi teman-teman yang sesuai dengan kualifikasi. Nah, untuk tahu detail kualifikasinya, teman-teman boleh cek di website
karirnya kita. Jadi di rekrutmen astrahonda.com. Jadi nanti akan dibantu oleh rekan saya untuk chat di ya, sudah oleh dibantu oleh rekan saya Paskalis. Nah, teman-teman boleh cek ya langsung di situ. Jadi kalau misalkan tadi pendidikan teknik mesin mau apply di engineering boleh banget, teman-teman. Tidak ada ketentuan kok pendidikan nggak boleh, tapi boleh banget coba aja apply di link tersebut untuk tahu lebih detail kualifikasinya ada di website karirnya kita. Tapi kalau mau langsung daftar, boleh di link yang tadi sudah dibagikan ya oleh panitia tadi di Bitly AHMX ECIF 2024. Thank you, Charles. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, semoga terjawab ya, Mas Charles. Dan kemudian ini saya izin bacakan, Ibu ada yang bertanya di kolom chat. Mau tanya dong, Kak, sebenarnya kalau pas wawancara di pekerjaan pertama kita nego gaji itu tabu nggak sih? Mungkin boleh dijawab, Kak. Oke, nah dibilang tabu nggak tabu ya nggak tabu sih. Itu kan namanya juga pertanyaan ya. Biasanya kita juga para rekruter kita ngejawab sih. Biasanya kalau dari kita biasanya akan bertanya yang lebih ke ekspektasinya, expect salary-nya teman-teman berapa biasanya gitu. Jadi biasanya sebelum nego gaji itu biasanya di proses akhir teman-teman di proses offering. Jadi sebelum briefing kontrak. Jadi kalau udah dinyatakan lolos sampai proses interview direksi, medical check up, nah ada tuh proses offering yaitu di situ ada gaji yang akan disampaikan. Cuman biasanya kalau kita ada di rekruter itu biasanya saya biasanya tanya dulu nih expect-nya teman-teman berapa. Nah tapi biasanya kalau misalnya agak ketinggian nih, biasanya kita akan lebih nanya lagi netnya di angka berapa sih kayak gitu. Biasanya teman-teman boleh kok tanya juga misalkan expect salary-nya di berapa. Kalau di AHM nanti biasanya akan kita jawab juga begitu. Semoga menjawab ya, Salsa. Terima kasih, Kak Desi. Ini ada lagi nih, muncul lagi nih pertanyaan di kolom chat. Saya izin Ramai baca. ya, jadi semangat Iya. nih gitu Mbak Ladi. Iya. Saya jadi juga Oke. ikut semangat. Mau ikut ngelamar juga ya. Dari Ata, Kak, plan buka loker untuk D3 kapan nih, Kak? Oke, boleh langsung dijawab, Kak. Oke, sebenarnya kalau D3 tuh kemarin-kemarin kita buka ya teman-teman, cuman karena D3 kita juga cepat fulfill gitu kan, karena kebutuhannya kan tidak sebanyak kalau S1. Jadi D3 juga ada kebutuhan, biasanya nanti boleh cek teman-teman kalau misalkan tadi di link tersebut kan mungkin saat ini belum ada kebutuhan, tapi mungkin di bulan depan atau waktu terdekat, jadi aku nggak boleh bisa langsung share langsung ya kapan, tapi biasanya mungkin kalau ada waktu terdekat kita ada kebutuhan di tiga, kita pasti akan open vakansinya di website AHM Carry-nya kita gitu. Jadi teman-teman bisa cek email, cek email, cek website ya secara berkala di situ nanti akan ada degree di D3-nya, teman-teman bisa cek di situ gitu. Semoga menjawab ya Ata ya. Thank you. Baik, terima kasih, Kak. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Em, dari Ridwan Aji, mau tanya dong, Kak. Kalau untuk pendaftaran menggunakan SKL nih, SKL bisa tidak? Dan untuk kualifikasi mengenai penggunaan kacamata, apakah bisa ikut mendaftar, Kak? Oke, menarik banget nih Ridwan gitu untuk pertanyaannya. Jadi aku jawab ya. Yang pertama untuk SKL boleh banget teman-teman untuk saat mendaftar pakai SKL. Bahkan even teman-teman sampai diterima di AHM masih pakai SKL, it's okay juga. Ya misalkan, tapi wisudanya masih di Desember Kak gitu kan. Nggak apa-apa banget gitu. Jadi kita juga dari secara company memberikan dispensasi. Misalnya teman-teman akan wisuda next month gitu kan. Atau kapanpun. Yang penting teman-teman saat join di AHM hanya SKL dulu nih yang dibutuhkan. Itu jadi syarat teman-teman dinyatakan lolos ya dalam proses sidang skripsi. Nanti kalau misalnya udah lulus, terus ada ijazahnya, nah itu boleh nanti disusulkan. Terus untuk penggunaan kacamata, apakah bisa ikut mendaftar? Boleh banget. Kita tidak ada ketentuan untuk D3, S1 nggak boleh pakai kacamata ya. Jadi kita open buat teman-teman yang pakai kacamata boleh join di AHM. Thank you, Ridwan. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak.
Karena waktunya terbatas nih teman-teman, mohon maaf tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada sesi ini. Mohon maaf sekali jika ada pertanyaan yang masih belum sempat terjawab. Tapi tenang aja buat teman-teman, karena dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 19 September, Achieve akan mengadakan virtual booth nih, yang akan menghadirkan banyak company-company. Jadi bisa teman-teman kunjungi langsung ya untuk virtual booth-nya di laman achieve.eng.ui.ac.id ya. Jadi terus kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata masih belum puas lagi di virtual booth ya, teman-teman maunya langsung di offline booth, bisa banget. Kita ada offline booth itu mulai dari tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus. Jadi hanya 2 hari saja teman-teman. Boleh langsung catat tanggalnya, tandain di kalender, jangan sampai ketinggalan. Offline booth kita hanya 2 hari dari tanggal 26 dan 27 Agustus. Lokasinya di mana? Ada di Taman Teknik FTUI. Nah, kemudian untuk teman-teman, supaya nggak ketinggalan informasi lainnya, pantau terus sosial media kita, ada di LinkedIn, Career Development Center FTUI, ada di Instagram, @cdc_FTUI, dan kita juga ada Twitter, @cdc_FTUI. Nah, untuk mengetahui tingkat kepuasan partisipan hari ini, dimohon untuk mengisi form evaluasi di bit.ly/ahmachieve 2024. Bisa juga scan QR code berikut. Evaluasi teman-teman sangat membantu sekali untuk meningkatkan sesi-sesi ke depannya. Mungkin untuk pengisian form evaluasi ini kita tunggu ya hingga 11.09, kita tungguin hingga 1 menit ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasme teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa kita tunggu di offline booth kita tanggal 26 dan 27 Agustus. Terima kasih juga kepada tim AHM. Terima kasih kepada Kak Desika. Terima kasih kepada Pak Kalis. Thank you juga teman-teman. Ditunggu untuk Juni AHM ya. Jangan lupa untuk langsung diisi formnya untuk bisa apply di AHM. Thank you. Bye-bye. Good luck semuanya.